Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa hadhil kayfiyatu tusannu ma'a jami'i takbiri taharrumi. Adapun ini cara mengangkat tangan seperti ini, yaitu disunnahkan oleh ini cara bersamaan seluruh takbiratul ihram bi an yaqrunahu bihi ibtidaan wa yunhiyahuma ma'an, dengan bahwasanya membarengkan ia akan mengangkat dengan takbir pada permulaan dan menyudahi ia akan keduanya secara bersamaan. Wa ma'a ruku'in, dan bersamaan ruku', lil ittiba'il waridi min turuqin katsiratin, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari beberapa jalur periwayatan yang banyak. Waraf'in minhu, dan bangun dari ruku, yakni ay minar ruku'i, dari ruku. Waraf'in min tasyahudin awanin lil ittiba'i fihima, dan bangun dari tasyahud awal karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mengangkat tangan, bangun dari ruku dan bangun dari tasyahud awal. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas sunnah-sunnah ketika takbiratul ihram. Yang keduanya, ketiganya kemarin mengangkat tangan. Hanya pada malam hari ini akan dijelaskan kapan kita kalau sholat tangannya kudu diangkat. Ada berapa tempat tangan kita kudu diangkat ketika kita sholat. Sayyidi Syekh Al-Malibari dalam Fathul Mu'in ini menjelaskan ada 4 tempat di mana tangan kita kalau sholat waktu membaca takbir, baik takbiratul ihram maupun takbir intikal, termasuk sami Allah di dalamnya. Ini ada 4 tempat di mana tangan sunat untuk kita angkat ketika kita sholat. Kata kiai kita, wahadhil kaifiyah, cara ini di mana jempol kita lurus dengan tempat anting dan ujung jari kita lurus dengan ujung telinga, telapak tangan kita lurus dengan pundak. Ini sunat diangkat kapan? 1, waktu kita takbiratul ihram. Waktu kita takbiratul ihram. Di dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari
dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha as-shalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tangannya diangkat dua-duanya sejajar dengan pundak bila memulai salat. Bila memulai salat tangannya diangkat. Kapan tuh? Kudu bareng dengan takbir. Artinya mula diangkatnya mula kita mulutnya baca Allah, dan habisnya ketika kita akbar. Jadi bila ndak begini Allah, atau tangannya diangkat dulu Allah, enggak, itu namanya enggak bareng, kurang gede ganjarannya. Allah bareng, waktu diangkat Allah, tangannya saya bilang Allahu Akbar, bar di sini berhentinya dengan habisnya tangan lempeng dengan pundak. Inilah selesai bar. Ini yang gede ganjarannya. Ada juga Allahu Akbar. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Enggak ngaku apa enggak ngaji? Enggak ngaku. Ini enggak benar dia. Namanya tidak melihat takbirnya Nabi. Ini sepakat semua ulama, bila mana memulai sholat tangannya selalu diangkat bareng dengan permulaan takbir, selesai bareng di sini. Begitu. Kalau tangannya sakit, ya tentu tangan satu, namanya tangannya sakit, tidak habis jatuh. Yang penting diangkat, angkat tangan. Itu satu. Allahu Akbar, bar di sini. Cuman kalau perempuan keteknya jangan dibuka, rapat. Kalau laki dibuka. Itu aja bedanya antara laki sama perempuan pada angkat tangan. Dia tangannya nempel, jangan dibuka. Udah pakai Rexona, biar udah pakai, tetap aja rapat juga. Kalaulah dia perempuan. Itu satu, tangan diangkat. Nih nanti habis diangkat nih ada ajaran lagi. Diapain ini tangan? Nanti belum dibaca. Kita baru begini doang ajarannya. Diapain ini? Ntar ada ajaran lagi dari Nabi, diturunin. Udah beres takbirnya nih, turunin. Bagaimana nuruninnya? Nanti dah, belum dibaca ibaratnya. Kedua, tangan sunnah diangkat bila kita mau ruku. Bila kita mau ruku. Bahkan ada 17 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 17 sahabat, semuanya sama. Betapa Nabi kalau mau ruku tangannya diangkat, begitu banyak ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib tangan diangkat kalau mau ruku. Saking banyaknya
sahabat berbicara tentang tangannya diangkat kalaulah dia mau ruku. Dalilnya mana? Banyak. Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukhari riwayatkan, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim meriwayatkan juga. Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan. Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi juga meriwayatkan. Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasai juga meriwayatkan. Imam Ibnu Majah Al-Qazwini di dalam kitab Sunan Ibnu Majahnya juga meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi wa qabla an yarka'a. Aku lihat Rasulullah SAW dengan dua mata kepalaku bila beliau sholat, tangannya diangkat takbiratul ihramnya, dan bila beliau mau ruku, sebelum ruku tangannya diangkat. Kufuwan ahad, habis baca surat itu Allah, tangannya diangkat. Allah, tangannya mau ruku, tangannya diangkat. Begitu. Bedanya di dalam kita takbir ini, sunat takbirnya panjang sampai membungkuk badan kita, cuman tangan tidak sunat sampai kita membungkuknya. Allah, kita nih kufuwan ahad, Allah, tangannya tinggal turun, mulut pasar, bungkuk akbar, enggak kemudian nempel dengan nempelin tangan lutut bar, enggak. Itu diantara kesunatan ngangkat tangan. Setiap mau turun ruku, tangannya diangkat, tangannya diangkat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata kitab kita, dalilnya lil ittiba, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang datang dari berbagai jalur sahabat yang banyak. Lebih dari 17 sahabat menuliskan tentang ngangkat tangan ketika mau ruku. Kemudian yang ketiga, waraf'in minhu, tangan sunnah diangkat ketika kita bangun dari ruku, cuman bacaannya sami Allahu liman hamidah, bacaannya sami Allahu liman hamidah. Nanti pada bagiannya kami terangkan mulai kapan perubahan takbir menjadi sami liman hamidah pada bagian sunnah-sunnah sholat di materi selanjutnya, biar tidak double uraian. Jadi tangan ini barangnya di mana? Berhentinya di atas dah.
Habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Dah di sini. Dah. Habis dah. Hamidah. Habisnya di atas. Habisnya di atas. Hamidah. Dari mana dalilnya? Banyak. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan banyak ashabus sunan yang lain. Imamul Baihaqi riwayatkan juga. Bahkan di dalam Bukhari kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Nabi itu bila mana masuk dalam salat takbiratul ihram dengan tangan diangkat. Dua, bila Nabi mau ruku tangannya diangkat dua-duanya. Tiga, bila Nabi mengucap sami Allahu liman hamidah tangannya juga diangkat. Sami Allahu liman hamidah, tangannya diangkat. Dah tuh habis di sini. Dah. Entas habis begini tangan diapain nih? Nah, nanti kajiannya tidak di sini. Nanti apa irsal khafif, apa irsal mutlak, itu nanti kita bedah pada materi sunnah-sunnah sesudah yang tidak. Ini ya kita sekaligus menerangkan sunnah takbiratul ihram ngangkat tangan, dilanjutkan dengan sunnah-sunnah ngangkat tangan di mana dan di mana tempatnya. Yang keempat, saudara, tangan kita sunat diangkat wa raf'in min tasyahhudin awal, saat bangun dari tasyahud awal. Saat bangun dari tasyahud awal itu tangan sunat diangkat. Mula kapan tangan ini diangkat? Pas lempeng dari ruku. Mula diangkatnya pas lempeng dari ruku. Takbirnya, mula Allahnya dari bangun dari tasyahud awal, kelar mau bangun takbir udah mulai, tapi tangan belum diangkat karena tangan ada tugas berpegangan ke bumi untuk bangunnya. Nanti lempeng pada posisi ruku, artinya mau bangun, disitulah tangan siap-siap diangkat. Akbar habis di sini, habis tasyahud awal. Dari mana dalilnya? Di dalam Sahihul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ftataha as-salata kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Rasulullah SAW kalau sholat masuk takbiratul ihram tangannya diangkat, mau ruku tangannya diangkat, bangun dari ruku tangannya diangkat, dan setelah Nabi tasyahud awal udah 2 rakaat sholat, bangun tangannya diangkat, tangannya diangkat. 4, nambah 1 kalau jadi makmum. Kalau kita jadi makmum, bila imam tasyahud awal
meski kita baru serakaat, ibarat isya atau maghrib lagi, imam udah 2, kita baru 1, sehingga imam tasyahud awal. Karena makmum ikut duduk bersama imam tasyahud awal, maka ketika imam bangun tasyahud awal itu ngangkat tangan, biar kita makmum baru serakaat, tetap saja kita disuruh ngangkat tangan. Bila mana imam ngangkat tangan habis tasyahud awalnya imam, meski kita belum tasyahud awal karena baru 1 rakaat, maka kita ngangkat tangan. Sebab waktu imam 3 mestinya kita tasyahud awal, kita enggak tasyahud awal karena ngikut imam. Imam enggak ngangkat tangan, kita juga tak ngangkat. Ini makmum. Bagaimana kalau habis sujud menuju duduk antara 2 sujud? Tidak sunnah ngangkat tangan. Habis sujud pertama duduk, mau rabbik fili warhamni, kata Ibnu Umar, wala yarfa'uhuma baina sajdatain. Nabi tidak pernah ngangkat tangan setelah bangun dari sujud pertama menuju duduk antara 2 sujud, tangannya tidak diangkat, biasa saja baca rabbik fili sampai wa'fu anni. Bagaimana dengan rakaat 1 sholat sendiri atau jadi imam? Tidak ada ngangkat tangan. Bangun dari rakaat 1 atau bangun dari rakaat 3, ibarat sholat 4 rakaat, tidak ada kesunatan ngangkat tangan. Tangan gak diangkat, biasa saja, tinggal nanti disedekapin saja. Nggak ada rakaat 1 begini kita sholat. Saya bingung kalau udah ada kayak gini-gini nih, mana banyak lagi nyontoinnya rada repot. Kita habis sujud pertama begitu saudara, gitu. Ini nggak pakai begini nih, besok-besok kalau pengen dicontohin. Habis sujud nih, mau bangun nih, anggap langsung bangun walaupun sudah duduk istirahat. Jadi Allahu Akbar, nggak ada. Habis rakaat 1 mengurangi ganjaran ngangkat tangannya, nggak ada, biasa aja tangannya tinggal diginiin aja. Rakaat 1 sama rakaat 3 tidak ada ngangkat tangan, tidak ada. Andai ada yang bilang ada, itu pendapat Imam Asy-Syarqawi dalam Hasyatut Tahrir dan dibantah oleh banyak ulama dhaif di dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada ngangkat tangan, cuman ada 4 saja ngangkat tangan, kelimanya bila jadi makmum walaupun baru 1 rakaat, karena imamnya tasyahud awal, maka kita makmum pun juga ngangkat tangan. Inilah tempat-tempat di mana tangan sunat hukumnya diangkat. 1 bareng takbiratul ihram, 2 mau ruku, 3 bangun dari ruku, 4 bangun dari tasyahud awal. Ingat-ingat, ini saja ajaran daripada kita punya sholat, agar supaya sholat kita benar-benar mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya sholat kita bagus adanya, supaya sholat kita benar adanya, tidak ngarang-ngarang, memiliki sandaran yang kuat dari apa yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segini aja kayaknya, dan banyak-banyak.
nanti kita bedah lanjutannya. Buat tanya jawab aja, tak ada orang bertanya. Wallah. Kami persilakan bagi para jamaah